ada oknumnya, Pak? Ya sama saja. Langsung pecat Pak ya? Ya disikat semuanya. Silahkan para media, silahkan videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini saya perintah saya, ya. Saya langsung pecat, begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang, ya. Biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang, ya. Gitu. Ya. Polres Poldanya apa nggak jalan ini, Pak? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Kalau saya bilang, saya kan pernah ngomong, Kapolda akan saya periksa dan kita copot. Saya copot benaran. Presiden Joko Widodo mengaku terkejut mendengar masih maraknya praktik premanisme dan pungli di jalan raya. Presiden pun menginstruksikan kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk menindak tegas oknum pungli dan preman. Para pengemudi angkutan mengungkapkan adanya aksi premanisme yang kerap diterima para pengemudi ketika menolak membayar pungli, mulai dari kaca kendaraan yang dipecahkan hingga mendapat ancaman fisik menggunakan senjata tajam. Atas laporan ini, Jokowi menilai pungli terhadap pengemudi angkutan barang sangat merugikan, sebab secara tidak langsung akan membuat harga bahan pokok meningkat karena produsen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar pungli. Mengawali acara pada Dapat suara-suara sehingga saya ingin mengkonfirmasi langsung apakah suara-suara yang saya dengar itu betul ya, 100% benar. Jadi seperti tadi disampaikan oleh para pengemudi, para supir truk, saya kira ya benar, udah. Terlalu banyaknya premanisme di jalan, adanya juga pungli oleh aparat, saya kira nanti akan saya perintahkan langsung Pak Kapolri, Pak Kapolri, sekarang itu ditindaklanjuti, nggak bisa seperti itu. Itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan, yang kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Ada kos-kos tambahan yang seharusnya tidak. Praktik pungutan liar atau pungli kepada pengendara masih marak terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diminta turut berperan aktif dalam memberantas pungli. Praktik pungli masih marak terjadi di sejumlah wilayah. Pungli tak hanya dilakukan preman di jalanan, namun juga dilakukan oknum petugas lalu lintas. Dalam video amatir ini terlihat seorang oknum petugas menerima uang Rp50.000. Praktik ini direkam salah satu penumpang dan disebarkan di media sosial. Masyarakat diminta terlibat dalam memberantas pungli. Wakapolri Syafruddin menegaskan, bila ada bukti oknum polisi melakukan pungli, maka akan langsung dipecat. Silahkan para media, silahkan videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini saya perintah saya, ya. Saya langsung pecat, begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang, ya. Biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang, ya. Gitu. Ya. Polres Poldanya apa nggak jalan ini, Pak? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Kalau saya bilang, saya kan pernah ngomong, Kapolda akan saya periksa dan kita copot. Saya copot benaran. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang sopir truk ke istana. Jokowi terkejut mendengar masih maraknya praktik premanisme dan pungli di jalan. Jokowi menginstruksikan polisi dan Kementerian Perhubungan menindak tegas oknum pungli dan preman. Seorang pengemudi truk asal Mojokerto, Jawa Timur, Agus Yuda, akhirnya bertemu Presiden Joko Widodo setelah berjalan kaki selama 26 hari. Agus secara khusus menyampaikan kepada Presiden Jokowi ingin jaminan keamanan saat bertugas. Setelah berjalan kaki sejak 3 April lalu, Agus berhasil bertemu Presiden di Istana Negara Jakarta. Agus menyampaikan semua keluhan pengemudi truk pengangkut barang. Ia mengaku laporan sopir truk ke polisi selama ini belum mendapat respon positif. Agus menjelaskan pengemudi truk yang melakukan distribusi barang kerap dihadang pungli dan premanisme. Ya, kami
seluruh driver angkutan barang di seluruh Indonesia itu meminta keamanan dan kenyamanan waktu mendistribusikan barang. Itu saja yang saya sampaikan, meminta kepada pemerintah beri keamanan dan kenyamanan kami waktu mendistribusikan barang, itu saja. Karena kita seluruh driver Indonesia itu sebagai tulang punggungnya pemerintah. Tanpa adanya kita, pendistribusian tidak akan lancar. Bertemu dengan puluhan pengemudi angkutan barang dari berbagai daerah di Istana Negara. Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan soal alasan pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo mengatakan infrastruktur berupa jalan yang belum memadai menyebabkan biaya transportasi menjadi lebih mahal 2-2,5 kali lipat dibanding Singapura dan Malaysia. Karena itu pemerintah mengupayakan agar jalan menjadi lebih baik sehingga waktu tempuh kendaraan angkutan logistik bisa menjadi lebih cepat. Presiden Jokowi juga menunjukkan sebuah video berupa kondisi jalan di Papua. Jokowi ingin para pengemudi angkutan paham akan pentingnya pembangunan jalan guna menjamin kelancaran efektivitas distribusi barang. Baiklah, jadi seperti saudara ketahui bahwa dalam 3,5 tahun ini kita fokus pada perbaikan infrastruktur. Baik itu yang namanya jalan, baik itu yang namanya pelabuhan, baik itu yang namanya bandara. Karena memang dibandingkan negara-negara lain kita sangat tertinggal di urusan terutama jalan. Sehingga biaya yang berkaitan dengan transportasi kita bandingkan dengan Singapura, tetangga terdekat saja, dibandingkan dengan Malaysia, biaya transportasi kita itu 2-2,5 kali lipat mahalnya, artinya mahal. Inilah yang kita upayakan agar yang namanya jalan itu menjadi baik, sehingga kalau misalnya harus ditempuh 2 jam ya 2 jam, syukur bisa dengan tol bisa 1 jam, sehingga truk itu berjalan bisa lebih cepat. Dan kalau lebih cepat tentu saja bensinnya lebih atau solarnya lebih irit, biaya pasti turun. Sehari mungkin bisa ngangkut biasa. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini bertemu dengan perwakilan sopir truk di Istana Kepresidenan. Presiden banyak mendengar keluhan dari sopir truk terkait pungli dan aksi premanisme yang mereka alami. Perwakilan sopir truk yang diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta berasal dari berbagai perkumpulan sopir di Indonesia. Perwakilan sopir truk menyampaikan nasib dan ketidakadilan yang mereka alami selama ini. Mendapati sejumlah fakta itu, Presiden Jokowi menginstruksikan Kapolri dan Kementerian Perhubungan menindak oknum yang terlibat. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi langsung terhadap dedikasi para pengemudi dalam melakukan distribusi logistik barang. Presiden menilai sopir truk merupakan penggerak ekonomi. Puluhan sopir truk menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan untuk mengeluhkan pungutan liar dan premanisme di jalan. Sejumlah keluhan disampaikan para sopir truk saat berdialog langsung dengan Presiden. Para sopir truk menyebut masih banyak kasus pungli dari kawasan Sumatera hingga Jakarta. Selain itu, para sopir mengeluhkan maraknya premanisme di wilayah Sumatera. Presiden mengaku kerap juga menerima aduan banyaknya preman yang memeras sopir truk. Oleh karena itu, dialog langsung dengan sopir truk sengaja dilakukan untuk mendengar langsung keluhan yang terjadi. Presiden yang didampingi Wakapolri dan Menteri Perhubungan, di mana para sopir truk meminta keduanya menindak pungli dan premanisme. Ini langsung akan saya perintahkan nanti ke Kapolri, Pak Kapolri untuk segera ditindaklanjuti. Udah. Pak, berarti saber pungli itu efektif dong, Pak? Akan dievaluasi nggak Pak saber pungli? Keberadaan dari saber pungli perlu dievaluasi. Ya, kalau saber pungli kan semuanya ya, dari urusan
ngurus KTP di kelurahan atau ngurus sertifikat di BPN atau ini kan sangat khusus sekali sehingga saya kira nanti langsung ditangani oleh Polri. Kalau ada oknumnya Pak? Ya sama saja. Langsung pecat Pak ya? Ya disikat semuanya. Salah satu supir truk yang menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan adalah Agus Yuda. Agus mengaku berjalan kaki selama 26 hari dari Sidoarjo menuju Jakarta untuk bertemu Presiden untuk melaporkan pungli yang dialami. Masalahnya ya itu, masalah pungli, masalah premanisme, ya itu memang masih banyak, itu saja. Ya beliau kaget, itu saja. Responnya Presiden kepada Ya responnya dari beliau Bapak Presiden segera ditindaklanjuti. Hari ini langsung diitukan sama yang bersangkutan itu. Maksudnya mungkin dari pihak Dishub, mungkin dari pihak Kapolri itu langsung ditindaklanjuti betul. Tadi waktu Mas Yuda ketemu sama Pak Presiden dan Pak Menteri dan juga Pak Wakapolri yang disampaikan oleh Presiden ke Mas Yuda tadi? Ya kami semua driver angkutan barang meminta kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden berikan kami ini rasa aman dan nyaman waktu mendistribusikan barang. Itu karena kami driver seluruh Indonesia khususnya itu angkutan barang itu juga sebagai tulang punggungnya pemerintah. Tanpa adanya kami pendistribusian tidak akan sampai ke masyarakat.